Satu dari 5 orang Gorosei sudah resmi diperkenalkan di manga One Piece chapter 1073 kemarin. Biasanya jika seseorang dari sebuah kelompok villain sudah diperkenalkan, maka dalam waktu dekat anggota kelompok yang lain akan segera menyusul. Dan biasanya jika anggota kelompok villain sudah diperkenalkan semua, maka dalam waktu dekat kelompok tersebut akan segera bentrok dengan kelompok protagonis. Dengan kata lain, kita tinggal menunggu waktu saja sampai Luffy dan kawan-kawan bentrok dengan para Gorosei. Oleh karena waktunya sudah mulai dekat dengan tenggat waktu yang direncanakan oleh Eiichiro Oda untuk menamatkan cerita One Piece, maka pertanyaan tentang siapa yang paling kuat di antara mereka, saya rasa sudah mulai layak untuk diperbincangkan. Sampai detik ini, kita memang belum tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh para Gorosei. Apakah mereka juga pengguna kekuatan buah iblis, atau mereka murni pengguna kekuatan haki saja? Saat ini, kita baru diberitahu nama salah satu Gorosei yang memiliki unsur nama planet atau nama dewa-dewa Romawi kuno, yaitu Saint Yigarsia Saturn. Sehingga besar kemungkinannya keempat Gorosei yang lain juga memiliki nama yang berhubungan dengan nama-nama planet atau nama-nama dewa bangsa Romawi kuno seperti Mercury, Venus, Mars, dan Jupiter. Maka dari itu, jangan heran jika mulai banyak teori-teori yang beredar yang membahas kemungkinan kalau kelima Gorosei memiliki kekuatan yang berhubungan dengan para dewa bangsa Romawi itu tadi. Seperti Saint Yigarsia Saturn yang mungkin memiliki kekuatan yang berhubungan dengan manipulasi waktu, Gorosei Jupiter yang memiliki kekuatan yang berhubungan dengan petir, Mars sang dewa perang yang mungkin punya haki yang levelnya gila, Venus sang dewi cinta yang mungkin jago memanipulasi orang, dan Mercury sang dewa tipu muslihat. Lalu, kira-kira siapa yang paling kuat di antara kelima Gorosei tersebut? Biasanya dalam sebuah organisasi villain di anime atau manga, orang pertama yang identitasnya diperkenalkan adalah yang paling lemah di antara mereka. Jadi menurut prediksi saya, Saint Yigarsia Saturn adalah Gorosei yang kekuatannya paling lemah di antara kelima Gorosei. Selanjutnya, jika suatu saat nanti kelompok topi jerami memang ditakdirkan untuk bentrok melawan para Gorosei, maka sudah pasti yang akan dihadapi oleh Roronoa-Zoro adalah seorang pendekar pedang juga. Oleh karena hanya Gorosei berbaju putih yang terlihat selalu membawa pedang, maka besar kemungkinannya kalau dialah orang yang nanti akan dihadapi oleh Roronoa-Zoro. Dan karena biasanya yang dihadapi oleh Roronoa-Zoro adalah orang terkuat nomor 2 dalam organisasi musuh, maka besar kemungkinannya si Gorosei Mahatma Gandhi ini adalah Gorosei terkuat nomor 2. Jadi sekarang dia juga sudah bisa dieliminasi. Ketiga, Gorosei yang satu ini yang sempat dicurigai sebagai bapaknya Sanji ini memiliki penampilan fisik yang terlihat paling muda di antara kelima Gorosei. Dia juga terlihat memiliki bekas luka sayat di bagian dadanya yang ukurannya cukup besar. Sehingga besar kemungkinannya kalau dia pernah mengalami kerepotan dalam sebuah pertarungan. Dia juga kelihatan yang paling bawel dan paling ekspresif di antara para Gorosei. Biasanya, orang yang paling muda dan paling ekspresif bukanlah karakter yang paling kuat dalam sebuah organisasi villain. Maka dari itu, saya pikir dia juga layak untuk dieliminasi dari calon Gorosei yang diduga merupakan yang paling kuat. Jadi sekarang tinggal tersisa 2 kandidat, yaitu Gorosei Gorbachev dan Gorosei Itagaki Taisuke. Fakta menariknya, jika memang benar kedua Gorosei ini terinspirasi dari kedua tokoh legendaris tersebut, maka saya pikir yang layak menyandang gelar sebagai Gorosei yang paling kuat adalah Gorosei Gorbachev. Kenapa? Mikhail Gorbachev adalah mantan presiden Uni Soviet, sementara Itagaki Taisuke, setahu saya hanyalah mantan pemimpin Partai Revolusioner di Jepang. Oleh karena jabatan politik yang pernah disandang oleh Mikhail Gorbachev lebih tinggi dari jabatan yang pernah disandang oleh Itagaki Taisuke, maka saya pikir Gorosei Gorbachev posisinya kemungkinan besar lebih tinggi dari Gorosei Itagaki Taisuke di dalam organisasi. Fakta menariknya, dalam beberapa kali kemunculannya, Gorosei Gorbachev hampir selalu diposisikan berada di tengah. Bahkan saat sujud di hadapan Im Sama, Gorosei Gorbachev ini posisinya juga berada di tengah. Sehingga menurut saya, besar kemungkinannya kalau si Gorosei Gorbachev ini adalah ketua dari komite Gorosei. Karena menurut saya dialah ketuanya, maka saya pikir dia layak untuk menjadi Gorosei yang paling kuat di antara kelima Gorosei. Nah, jika benar dialah Gorosei yang paling kuat, lalu kira-kira apa kekuatannya? Menurut teori yang dicetuskan oleh channel YouTube Ohara, kata Gorosei dalam bahasa Jepang bisa diterjemahkan sebagai Five Elder Stars. Dan huruf kanji yang digunakan untuk menulis stars bisa juga diartikan sebagai planet. Sehingga cocok dengan teori yang menyebutkan kalau kelima Gorosei memiliki nama yang berhubungan dengan nama-nama planet. Nah, tahukah kalian, huruf kanji yang digunakan dalam penulisan nama-nama planet ternyata juga memiliki makna ganda yang bersifat elemental.
Misalnya, dalam penulisan nama planet Mars terdapat huruf kanji yang dibaca Kasei dan bermakna api. Api itu identik dengan warna merah. Jika Gorosei kita ibaratkan sebagai Super Sentai, maka ketua dari Gorosei ini seharusnya merupakan penyandang kostum berwarna merah, bukan? Tahukah kalian, di antara planet-planet di tata surya Bima Sakti, ada satu planet yang dijuluki sebagai planet merah, yaitu planet Mars. Jadi saya menduga si Gorosei Gorbachev ini memiliki nama belakang Mars dan memiliki kekuatan yang berelemen api. Entah itu berasal dari kekuatan buah iblis atau berasal dari sumber lain yang saat ini masih belum kita ketahui. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.